مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bisiyam kama kutiba alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa terus kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat berakaikan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Teruslah kita bertahmid, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita berbanyak berselawat kepada baginda Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih pada waktu qiyamul lail, pada saat kita melaksanakan salat tarawih, tentu kita membaca salawat di masjid ketika kita melaksanakan atau pelaksanaan salat tarawih itu sendiri. Begitu banyak bacaan-bacaan salawat yang kita bacakan, dan ini merupakan salah satu syarat agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak berselawat kepada Nabi. Sebagaimana dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Du'a ummati mahjubun hatta yusalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Doa umatku itu terhalang sampai mereka berselawat kepadaku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi doa-doa kita selama ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita kurang berselawat kepada baginda Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita membaca selawat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi niat dan hajat kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan yang agung dan mulia ini. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi menyampaikan bahwa dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini, agar kita sukses melaksanakan ibadah suci Ramadan ini, paling tidak ada dua perkara yang wajib kita tekankan. Apa dua perkara yang merupakan kiat sukses Ramadan kita tahun ini? Yang pertama, an-najtahida fi ta'atillah. Marilah kita bersungguh-sungguh meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum Ramadan kita sering salat berjamaah, maka di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan lagi kehadiran kita. Kalau sebelum Ramadan mungkin kita belum bersemangat membaca Al-Quranul Karim, maka di bulan suci Ramadan ini kita harus lebih bermujahadah, lebih bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quranul Karim. An-najtahida fi ta'atillah. Kalau tidak kita paksakan, maka akan sulit kita menyatu dengan ibadah itu. Memanglah puasa itu sangat melelahkan. Ibadah salat juga sangat melelahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Sesungguhnya salat itu amatlah sangat berat, kata Allah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ibadah kepada Allah itu berat karena iman kita begitu lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampailah kita nanti kepada satu titik yang disebut dengan surga dunia. Apa itu surga dunia? Surga dunia itu ketika kita membaca Al-Quran, nikmat terasa. Ketika kita sholat, nikmat terasa. Ketika kita berpuasa, walaupun haus mencekik leher, tapi tetap kita merasakan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inilah surganya dunia. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah bertafakur dan mengeluarkan air mata, kita menangis, bermuhasabah. Kenapa? Kita merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan momentum emas ini. Jangan kita sia-siakan momentum emas ini. Kita beribadah atau tidak, Ramadan pasti berlalu. Kita mau taat atau tidak, Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Allah berikan kepada kita waktu emas ini, kesempatan yang berharga ini, yang mana mereka yang melaksanakannya itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan panggilan yang begitu indah, dengan panggilan yang begitu lembut. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Begitu banyak panggilan-panggilan Allah dalam Al-Quranul Karim. Ada yang dipanggil dengan panggilan Al-Kafirun, ada yang dipanggil dengan panggilan Al-Munafiqun, ada yang dipanggil dengan panggilan Al-Musyrikun. Tapi subhanallah, begitu indah andai kita termasuk yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Muslimun, Al-Muttaqun, Al-Mu'minun, Al-Muflihun, dan panggilan-panggilan indah lainnya. Ketika kita terpanggil melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, maka itu berarti kita bagian daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Godaan itu tidak akan pernah berhenti. Setan akan selalu membisikkan kepada kita agar kita terjerumus ke jalan yang nista dan hina. Dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini mengingatkan kita. Ramadan ini kita gunakan momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. An-najtahida fi ta'atillah. Cepat kita raih ampunan Allah. Cepat kita raih maghfirah Allah. Cepat kita raih surga Allah. Kalau tidak kita raih, pasti kita akan termasuk orang-orang yang sangat merugi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, an-najtahida fi ta'atillah. Lalu yang kedua, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, kiat sukses menggapai Ramadan itu adalah yaitu an la nattabi'a hawa, yaitu kita jangan mengikuti hawa nafsu kita. Kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Manusia ini kalau diberikan kepada satu lembah emas, labtagha ilahi thaniyan, dia ingin dua lembah emas. Ketika dia diberikan dua lembah emas, dia akan minta tiga lembah emas. Sampai mulut manusia itu ditutup dengan tanah. Maka hawa nafsu inilah kita kendalikan. Di bulan suci Ramadan inilah waktu yang paling tepat kita mengendalikan hawa nafsu kita. Bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin kelaparan, kita pun ikut merasakan saat ini. Agar rasa cinta kita kepada mereka semakin hari semakin meningkat. Apa yang menjadi hak milik kita itu yang kita ambil. Kalau bukan menjadi hak milik kita, jangan kita sentuh, jangan kita ambil. Yaitu alla nattabi'a hawa. Sesungguhnya hawa nafsu ini kalau tidak kita kontrol, kalau tidak kita atur, dia akan menjerumuskan kita la ammaratun bisu. Maka Ramadan kita imsak, yaitu menahan. Mana kira-kira yang dibolehkan, mana kira-kira yang dilarang. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas dalam agama mana yang diperbolehkan, mana yang diperintahkan, mana yang boleh kita lakukan, mana yang wajib kita tinggalkan. Sudah jelas semua aturan mainnya dalam ajaran agama kita. Maka oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alla nattabi'a hawa. Jangan kita mengikuti hawa nafsu kita. Tapi kita harus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. An-najtahida fi ta'atillah, dan jangan sekali-kali kita mengikuti hawa nafsu kita. Dua perkara ini apabila kita lakukan, apabila kita jaga, apabila kita rawat,
kita akan menggapai Ramadan terbaik kita pada tahun ini. Insya Allah, tahun ini adalah Ramadan terbaik kita. Jangan kita sia-siakan, jangan kita lewatkan. Teruslah tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ke Mangga Dua. Di tengah jalan jumpa sama selela. Untuk apa gunanya saling jatuh cinta kalau ngaji pun kita tidaklah bisa? Untuk apa pakai baju batik kalau tidak pakai selendang? Untuk apa berwajah cantik kalau hidup tidak sembahyang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.